Kampung Kedawung berada di ujung desa, terpisah oleh jalan tanah yang mulai retak dan berumput di sisi-sisinya. Rumah-rumah di sana berdiri sederhana, berdinding kayu, atap seng yang sudah berkarat, dan halaman penuh tanaman obat. Warga kampung hidup dari berkebun dan memelihara unggas. Udara dingin dan tenang, apalagi menjelang malam. Lampu-lampu temaram di teras rumah jadi penerang utama, dan suara jangkrik jadi teman setia. Di bagian paling pinggir kampung, berdiri sebuah gubuk yang terlihat berbeda. Dindingnya hitam karena asap, pekarangannya dipenuhi kendi tua dan sesajen kering. Tidak ada anak-anak yang berani bermain di dekat situ. Mereka percaya tempat itu angker, walaupun si pemiliknya masih hidup. Namanya Mbah Tamin. Usianya sulit ditebak, wajahnya keriput, sorot matanya tajam. Ia jarang bicara dengan orang, kecuali yang datang membawa keperluan tertentu. Mbah Tamin hidup sendiri, tidak punya istri atau anak. Sehari-hari ia mengurus kebun kecil di belakang rumah dan memelihara beberapa ayam. Tapi yang membuatnya ditakuti bukan soal itu. Warga percaya Mbah Tamin bisa menyakiti orang lewat cara yang tak kasat mata. Beberapa dari mereka pernah melihat tamu-tamu datang larut malam, dengan wajah tertutup dan langkah tergesa. Mbah Tamin memang tidak pernah terang-terangan mengaku sebagai dukun santet, tapi dari cara ia berbicara dan benda-benda yang ia simpan, semua orang bisa menebak. Di warung kopi milik Pak Raji, nama Mbah Tamin sering jadi bahan obrolan pelan-pelan, bukan untuk bergosip, tapi lebih karena ingin memastikan bahwa tidak ada yang punya masalah dengan Mbah Tamin. Warga sepakat, lebih baik menjaga sikap daripada jadi sasaran kemarahan yang tak terlihat wujudnya. Suatu sore, seorang laki-laki asing datang ke kampung. Pakaiannya rapi, tapi wajahnya terlihat lelah. Ia bertanya pada seorang anak kecil tentang rumah Mbah Tamin. Si anak hanya menunjuk ke arah barat, lalu cepat-cepat masuk rumah. Laki-laki itu berjalan menyusuri jalan tanah, menapaki batu-batu kecil yang berserakan di sepanjang gang, hingga akhirnya berdiri di depan gubuk tua yang ia cari. Mbah Tamin sudah menunggu di dalam, seolah tahu siapa yang datang dan untuk apa. Gubuk itu gelap meski matahari masih tinggi. Bau dupa dan bunga-bungaan kering memenuhi udara. Di sudut ruangan ada rak berisi botol-botol kecil dengan cairan keruh dan benda-benda aneh di dalamnya. Laki-laki itu bicara dengan suara rendah, menyebut nama seseorang yang ingin ia celakai. Ia menyelipkan beberapa lembar uang dalam amplop coklat, meletakkannya di tikar yang sudah usang. Mbah Tamin tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk pelan, lalu bangkit perlahan, mengambil sesuatu dari balik rak. Seikat rambut, selembar kain, dan sebuah boneka kecil dari jerami. Di luar, matahari mulai turun, langit berubah jingga, dan suara burung mulai hilang satu persatu. Kampung Kedawung tetap tenang, seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa malam itu satu nama telah ditulis untuk dihapus dari dunia. Dan semuanya dimulai dari dalam gubuk tua, di pinggir kampung yang nyaris terlupakan. Langit gelap sepenuhnya saat seorang lelaki bertubuh kurus turun dari sepeda motornya. Agak jauh dari gubuk Mbah Tamin, ia mematikan mesin, lalu menuntun motornya pelan-pelan, berhenti di dekat rumpun pisang yang rimbun. Ia menoleh beberapa kali, memastikan tak ada yang melihatnya. Setelah merasa cukup aman, ia melangkah cepat ke arah gubuk tua di ujung kampung. Kabut turun tipis, menyelimuti kebun-kebun kecil dan jalan setapak. Udaranya lembab dan dingin. Gubuk Mbah Tamin berdiri diam seperti bayangan di tengah kabut. Tak ada penerangan dari dalam, hanya cahaya redup dari lampu minyak yang tergantung di pintu masuk. Mbah Tamin duduk bersila di lantai. Di depannya sudah disiapkan sebuah tikar kecil dengan beberapa benda aneh. Selembar kain lusuh, segenggam tanah dalam mangkuk tanah liat, dan boneka dari anyaman daun kering.
Lelaki yang datang tadi bernama Darmo menyodorkan sebuah amplop berisi uang. Tangannya gemetar sedikit saat menyodorkannya. "Namanya Seno," kata Darmo pelan. "Orangnya tinggal di kampung seberang, anak tunggal. Dulu dia bikin saya dan keluarga malu besar." Mbah Tamin menatap tajam, tanpa banyak bertanya. Darmo terus bercerita tentang masalah lama, dendam yang dipendam sejak bertahun-tahun, tentang hutang kehormatan yang katanya belum lunas. Gubuk mulai dipenuhi bau kemenyan. Mbah Tamin mengambil kain dan tanah yang dibawa Darmo, lalu membungkusnya dengan boneka jerami. Bibirnya bergerak, mulutnya komat kamit tanpa suara yang jelas. Ia menaburkan abu dari kendi kecil ke atas boneka itu, lalu memercikkan cairan dari botol kaca yang baunya menyengat. Lilin di sudut ruangan mulai menyala dengan nyala kecil, seperti nyaris padam. Kabut dari luar mulai masuk lewat celah dinding yang rapuh. Suasana jadi makin ganjil. Tidak ada suara dari luar, seolah seluruh kampung membeku. Darmo mulai merasa tidak nyaman. Ia beberapa kali melirik ke arah pintu, seperti ingin buru-buru keluar, tapi Mbah Tamin belum selesai. Ia menancapkan 3 buah jarum ke tubuh boneka, tepat di bagian dada, perut, dan kepala. Jarumnya berwarna hitam, seperti terbuat dari besi tua. Setelah itu, ia membungkus boneka dengan kain hitam, lalu membakarnya di atas mangkuk tanah liat. Api menyala pelan, membakar pelan-pelan, dan dari asapnya keluar aroma aneh yang menusuk hidup. Mbah Tamin memejamkan mata. Ia bergumam pelan, seolah bicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Darmo menunduk. Keringat mulai membasahi pelipisnya meski udara malam sangat dingin. Bau bakaran sesajen makin kuat. Setelah beberapa saat, api padam dengan sendirinya. Mbah Tamin membuka matanya perlahan, lalu menatap Darmo. "Mulai malam ini jangan datang lagi. Diam saja, tunggu. Satu persatu akan beres." Darmo mengangguk cepat. Ia bangkit, membungkuk singkat, lalu keluar dari gubuk. Kabut makin tebal. Jalanan setapak nyaris tak terlihat. Ia menuntun motornya menjauh, tanpa berani menoleh ke belakang. Di dalam gubuk, Mbah Tamin duduk kembali. Di tangannya masih ada abu dari boneka yang sudah hangus. Ia simpan dalam botol kecil, lalu diletakkan di rak bersama botol-botol lain. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Tapi bagi satu orang yang namanya disebut malam itu, hidup tidak akan pernah berjalan seperti sebelumnya. Seno dikenal sebagai pemuda yang ramah dan rajin. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil yang berada di bagian tengah kampung. Setiap pagi, Seno membantu ibunya di kebun, lalu mengantar sayuran ke pasar. Senyum dan sapaannya membuat orang nyaman. Tidak banyak yang tahu bahwa beberapa minggu terakhir Seno berubah drastis. Tubuhnya makin kurus, pipi tirus, mata cekung, dan kulitnya tampak pucat. Ia lebih sering berada di dalam kamar. Nafsu makannya turun dan suaranya makin pelan kalau bicara. Ibunya, Bu Sarti, mulai resah. Awalnya mengira Seno hanya kecapekan, tapi keadaan makin aneh. Kamar Seno kini gelap meski siang. Tirai selalu tertutup dan lampu sering redup. Kadang, tanpa sebab, lampu berkedip atau mati sendiri. Bu Sarti sudah mengganti bola lampu beberapa kali, tapi tetap sama. Di malam hari terdengar langkah pelan di dalam kamar, padahal Seno sedang berbaring. Ada juga suara seperti orang bergumam, tapi ketika Bu Sarti masuk, tidak ada siapa-siapa. Seno mengeluh sering mimpi buruk. Ia bilang selalu melihat sosok hitam berdiri di pojok kamar. Sosok itu hanya menatap, tidak bergerak, tapi membuatnya sulit bernapas. Kadang ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan gemetar sampai pagi. Ia mencoba tidak menceritakannya pada orang lain, tapi ibunya tahu dari raut wajahnya, Seno ketakutan. Suatu sore, Bu Sarti duduk di teras bersama tetangga dekat, Bu Marni. Mereka bicara pelan.
mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bu Marni bercerita bahwa beberapa anak kecil sempat melihat bayangan masuk ke rumah Seno lewat jendela belakang. Tapi ketika mereka berani mengintip, tak ada siapa-siapa. Di dalam kamar, Seno duduk memeluk lutut di sudut ranjang. Matanya tak lepas dari pojok ruangan yang gelap. Ia seperti sedang menunggu sesuatu muncul. Udara di dalam kamar makin dingin. Ia mengenakan jaket, tapi tetap menggigil. Pandangannya kadang kosong, lalu tiba-tiba melirik tajam ke arah pojok, seperti ada yang muncul sekejap. Beberapa malam terakhir, Bu Sarti mendapati anaknya berdiri di depan cermin, berbicara sendiri. Ketika ditanya, Seno tidak ingat apa-apa. Ia malah bingung kenapa bisa berdiri di sana. Ibunya makin khawatir dan mulai berpikir untuk memanggil orang pintar. Tapi ia belum yakin. Ia masih berharap semuanya hanya sakit biasa. Kabar tentang perubahan Seno mulai menyebar di kampung. Orang-orang mulai membicarakannya diam-diam. Mereka ingat bagaimana Seno dulunya ceria dan sehat, dan sekarang seperti orang yang bukan dirinya sendiri. Beberapa mulai curiga, tapi tak ada yang berani menyebut kemungkinan buruk. Mereka hanya bisa mengamati dari jauh. Di malam yang sama, Seno kembali terbangun. Kali ini tubuhnya sulit digerakkan. Ia hanya bisa menggerakkan mata. Di langit-langit kamar, ia melihat bayangan menggelantung perlahan. Tidak jelas bentuknya, tapi mata Seno tak bisa berpaling. Ketika akhirnya bisa bergerak, ia langsung duduk, napas tersengal, dan keringat membasahi baju. Di luar, angin bergerak pelan. Rumah itu tampak sunyi, tapi di dalam kamar Seno, ketenangan tidak pernah benar-benar ada lagi. Rumah Bu Sarti ramai sejak subuh. Tangisan pelan terdengar dari ruang depan. Beberapa tetangga duduk di teras, sebagian lagi mondar-mandir membawa air dan perlengkapan mandi jenazah. Seno ditemukan meninggal oleh ibunya ketika fajar hampir menyingsing. Tubuhnya kaku di atas ranjang, dengan mata terbuka dan mulut sedikit menganga. Tak ada tanda-tanda sakit parah sebelumnya, hanya keluhan lemas dan ketakutan selama beberapa minggu terakhir. Tapi malam sebelum meninggal, Seno sempat berbicara pelan pada ibunya, mengatakan bahwa ia lelah dan ingin tidur lama. Kalimat yang terasa aneh saat itu, tapi kini seperti pertanda. Kabar kematian Seno menyebar cepat. Warga berdatangan. Beberapa membawa tikar, yang lain membawa nasi bungkus dan air minum. Suasana terasa berat. Rumah itu suram, tirai tetap tertutup. Bau minyak kayu putih dan bunga melati bercampur di dalam ruangan. Di luar rumah, kabut turun tebal. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tanah di sekitar kampung masih basah karena gerimis semalam. Saat rombongan membawa jenazah ke pemakaman, burung-burung tak banyak terdengar. Hanya sesekali suara sayup dari kejauhan, dan angin yang lewat cepat membuat daun-daun pisang bergeser perlahan. Pemakaman dilakukan tidak jauh dari kampung, di tanah lapang yang dikelilingi pohon randu dan semak belukar. Beberapa orang tua kampung berdiri diam di tepi tanah kubur. Mereka tidak banyak bicara. Pandangan mereka kadang saling bertemu, lalu segera beralih, seolah ada sesuatu yang sama-sama mereka pikirkan, tapi tidak berani diucapkan. Bu Sarti duduk lemas di dekat lubang kubur, ditemani Bu Marni. Tangisnya tertahan, tapi wajahnya terlihat sangat letih. Beberapa perempuan lain membacakan doa sambil menunduk. Saat jenazah diturunkan, kabut makin tebal. Langit mendung, tapi tidak turun hujan. Setelah semua selesai, warga mulai kembali ke rumah masing-masing. Tapi bisik-bisik sudah terdengar sejak mereka meninggalkan pemakaman. Beberapa membicarakan perubahan Seno belakangan ini, tentang mimpinya, ketakutannya, dan hal-hal aneh di dalam kamarnya. Mereka menyebut kata santet dengan pelan, hanya dalam obrolan terbatas. Tak ada yang menyebut nama Mbah Tamin,
Semua tahu reputasinya, tapi tetap memilih diam. Mereka percaya menyebut namanya sembarangan bisa membawa petaka. Jadi mereka memilih diam meski hatinya penuh curiga. Di gubuk tua di ujung kampung, Mbah Tamin duduk di tikar anyamannya. Ia menatap keluar lewat celah dinding yang renggang. Matanya menatap jauh, seperti tahu apa yang sedang dibicarakan orang-orang. Di dalam, botol kecil berisi abu dari boneka jerami masih tergeletak di rak. Tidak ada senyum di wajah Mbah Tamin. Ia hanya diam, seperti menunggu sesuatu. Langit tetap mendung. Kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Udara malam mulai terasa lembab. Kabut turun perlahan dari arah kebun belakang. Gubuk Mbah Tamin berdiri di ujung kampung, agak terpisah dari rumah warga lain. Bangunannya dari kayu tua yang mulai lapuk. Dinding dipenuhi bekas jamur dan lumut yang menghitam. Atap seng berkarat sesekali meneteskan air jika embun terlalu berat. Di sekitar gubuk, semak belukar tumbuh liar. Beberapa pohon kelapa dan pisang berdiri menjulang di kejauhan. Dahan-dahannya berayun pelan diterpa angin. Suasana di sekitar sana selalu sepi. Bahkan suara jangkrik dan burung malam pun terdengar jarang. Seolah alam ikut menjaga jarak. Mbah Tamin duduk di atas tikar. Di depannya beberapa benda ritual tersusun rapi. Mangkuk tanah liat, botol kaca kecil, dan seikat rambut kering yang terikat benang merah. Matanya menatap kosong ke arah pintu gubuk yang tak tertutup rapat. Ia belum tidur. Sudah 2 malam terakhir ia merasa tak tenang. Angin masuk lewat celah dinding. Dingin. Tapi yang membuat Mbah Tamin gelisah bukan hanya udara malam, melainkan suara itu. Tangisan lirih. Datangnya dari luar gubuk, tidak jauh dari jendela belakang. Suara seperti milik anak muda, pelan, tapi terdengar jelas dalam sunyi. Mula-mula ia mengira itu suara burung atau hewan malam. Tapi suara itu datang lagi, di waktu yang hampir sama. Perlahan, lalu hilang begitu saja. Mbah Tamin tidak bangkit, hanya memejamkan mata dan mendesah pelan. Ia mencoba menepis pikirannya sendiri, tapi rasa tak nyaman makin kuat. Dinding kayu di belakangnya bergetar ringan. Tidak keras, hanya seperti disentuh pelan. Tak lama kemudian, pintu depan bergeser sendiri. Engselnya berderit pelan saat terbuka beberapa senti. Tak ada angin kencang, tak ada langkah kaki. Tapi Mbah Tamin tahu, ini bukan karena angin. Aroma bunga Kamboja mulai tercium. Semakin lama semakin tajam. Tidak ada pohon Kamboja di sekitar rumahnya. Ia tahu bau itu tidak wajar. Seumur hidupnya berurusan dengan dunia gelap, Mbah Tamin hafal pertanda seperti ini. Ia berdiri perlahan, mengambil botol kecil dari rak. Tangannya sedikit gemetar. Ia membuka tutup botol itu dan menuang isinya ke lantai, lalu membakar beberapa helai daun kering. Asap tipis naik ke udara, menyebar ke seluruh ruangan. Tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Seperti berasal dari sudut ruangan. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Tikar tetap kosong, dinding tak bergeser, dan jendela tetap tertutup. Tapi bau Kamboja masih ada. Menyengat, menusuk hidung. Mbah Tamin duduk kembali, matanya terarah ke pojok ruangan. Nafasnya mulai berat. Ia tahu malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang datang, dan bukan sekadar gangguan biasa. Tapi ia belum mau bicara pada siapapun. Ia hanya menggenggam erat jimat kecil di tangannya, sambil menunggu suara itu hilang. Di luar gubuk, kabut makin tebal. Angin berhenti. Semak belukar bergeming. Sunyi menyelimuti seluruh sudut gubuk. Namun rasa diawasi tidak pernah benar-benar hilang. Obor kecil di sudut ruangan masih menyala. Cahayanya redup, hanya cukup menerangi sebagian lantai dan tembok. Asap dari daun yang dibakar Mbah Tamin belum sepenuhnya hilang, membuat udara di dalam gubuk terasa berat dan lembab.
Mbah Tamin belum tidur sejak suara tangisan itu muncul lagi. Matanya terus menatap ke arah dinding belakang, sesekali ke pintu yang masih terbuka sedikit. Tak ada langkah kaki di luar, tapi suasana seperti menyimpan sesuatu yang sedang menunggu. Angin menyusup lewat celah-celah dinding. Kayu-kayu tua bergeser pelan seiring hembusannya. Mbah Tamin bangkit, berjalan pelan ke sudut ruangan untuk memeriksa tempat ia menyimpan bungkusan jimat. Tapi langkahnya terhenti. Di pojok ruangan, tempat biasanya kosong, ada bayangan berdiri diam, tak bergerak. Bentuknya tinggi, tubuh kurus, dan kepala menunduk sedikit. Mbah Tamin sempat mengira itu hanya pantulan obor, tapi bentuknya terlalu jelas. Seperti seseorang sedang berdiri memandangi lantai. Ia berdiri mematung. Napasnya pelan, tapi dadanya sesak. Bayangan itu tak bergeming, tak ada suara. Tapi dari posturnya, Mbah Tamin merasa mengenal. Ada sesuatu dari bentuk tubuh dan cara berdirinya yang membuatnya teringat pada seseorang, Seno. Sekilas, sosok itu menyerupai pemuda yang baru saja dikuburkan beberapa hari lalu. Tubuhnya yang tinggi, rambut agak gondrong, dan posisi tangan yang menggantung di sisi badan. Tapi wajahnya tak terlihat, hanya bayangan. Mbah Tamin melangkah mundur. Ia mengambil sumbu minyak kecil dan menyalakannya untuk menerangi ruangan lebih jelas. Begitu cahaya bertambah terang, bayangan itu hilang. Sudut ruangan kosong seperti biasa, hanya dinding dan tikar yang terlipat. Ia berdiri diam, menunggu beberapa saat. Tak ada perubahan, tapi udara di dalam ruangan jadi lebih dingin. Bau Kamboja muncul lagi. Samar-samar, Mbah Tamin tahu ini bukan bayangan biasa. Ia tak pernah salah dalam membedakan mana yang wajar dan mana yang tidak. Ia duduk kembali, membuka bungkusan kain hitam di samping rak kayu. Di dalamnya ada potongan kuku, serpihan kaca, dan tulang kecil yang dibungkus benang merah. Barang-barang yang ia pakai dalam ritual terakhir. Barang yang masih mengikat antara dirinya dan korban. Tangannya bergetar saat memegang benda itu. Ia tahu, kemunculan sosok tadi bukan kebetulan. Arwah yang dibunuh lewat santet tidak selalu pergi begitu saja. Apalagi jika kematiannya diselimuti rasa dendam. Malam makin larut, obor mulai kehabisan minyak. Kabut dari luar mulai menyelinap masuk lewat celah bawah pintu. Mbah Tamin menutup jendela, lalu menyandarkan tubuh di dinding. Tapi matanya tetap terjaga. Ia tahu malam ini belum selesai. Di luar, semak-semak diam. Tak ada suara binatang, tak ada langkah kaki. Tapi perasaan diawasi makin kuat, seolah sosok tadi belum benar-benar pergi. Mungkin hanya menunggu waktu untuk muncul lagi. Mungkin bukan cuma bayangan lain kali. Tidur Mbah Tamin malam itu tidak tenang. Ia sering terbangun. Setiap kali matanya terpejam, mimpinya selalu sama. Ia berdiri di depan sebuah liang kubur, dan dari dalam tanah muncul suara yang memanggil namanya. Tapi tidak ada orang di sana. Hanya pusara yang terbuka dan kosong. Batu nisannya retak, dan nama yang terukir tampak pudar. Saat cahaya mulai menerobos celah-celah dinding gubuk, ia bangkit dari tikar. Wajahnya pucat. Tanpa sarapan, tanpa cuci muka, ia mengambil tongkat kayunya dan berjalan ke arah pemakaman di sebelah utara kampung. Jalan setapak menuju kuburan masih becek karena gerimis malam sebelumnya. Rumput liar tumbuh tinggi di sisi-sisinya, dan dedaunan basah menempel di celana saat ia melewatinya. Tak ada orang di jalan. Udara pagi dingin dan lembab. Langit tertutup awan tebal, membuat suasana terasa berat. Pemakaman berada di dataran rendah yang dikelilingi rumpun bambu. Angin membuat daun-daunnya bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara samar yang berulang. Beberapa batu nisan terlihat baru, dan di antara barisan pusara itu, Mbah Tamin langsung mengenali makam Seno. Ia berdiri beberapa meter di depannya.
Ada sesuatu yang janggal. Tanah di atas makam itu tidak lagi padat. Gembur seperti habis digali. Ada bekas tapak kaki samar di sekitar gundukan tanah. Bagian tengahnya sedikit cekung dan salah satu sisi batu nisan miring. Mbah Tamin melangkah lebih dekat. Ia jongkok, menyentuh tanah dengan jari-jarinya. Masih basah, seolah ada seseorang atau sesuatu yang membuka kuburan itu beberapa jam terakhir. Tapi siapa yang berani melakukannya? Dan untuk apa? Pandangan Mbah Tamin menyapu sekeliling. Tak ada tanda-tanda penggalian resmi. Tak ada cangkul. Tak ada bekas karung atau alat gali. Hanya tanah yang tergeser dan suasana yang makin menekan. Ia mengusap wajahnya. Mimpinya tadi malam bukan kebetulan. Ia sadar ini bukan mimpi kosong. Ini peringatan. Dan yang lebih membuatnya waspada, makam itu tidak sepenuhnya terbuka. Hanya sebagian tergali, seperti sesuatu dari dalam mencoba keluar. Langkah kakinya terasa berat saat hendak pergi. Ia menoleh sekali lagi ke arah makam Seno. Daun bambu jatuh perlahan menimpa tanah basah di sana. Tak ada suara, tak ada gerakan, tapi ada rasa aneh yang mengganjal di dadanya. Seolah tempat itu tidak lagi menjadi tempat peristirahatan. Dalam perjalanan pulang, Mbah Tamin menunduk sepanjang jalan. Ia tahu sesuatu telah mulai bergerak. Gangguan di rumahnya malam-malam sebelumnya bukan akhir. Arwah itu belum tenang. Dan bila benar makam itu terbuka dari dalam, maka ini baru awal dari semuanya. Mbah Tamin duduk bersila di tengah ruangan. Di sekelilingnya, puluhan jimat dan benda pusaka diletakkan membentuk lingkaran. Di dinding tergantung kain merah tua dengan tulisan-tulisan yang dulu ia tulis sendiri. Ruangan itu sempit, pengap, dan bau dupa yang terbakar sejak sore membuat udara semakin tebal. Ia mencoba merapal doa pelindung yang biasa ia gunakan saat menghadapi serangan gaib dari dukun lain. Namun entah mengapa, mulutnya terasa berat. Beberapa kata tercekat. Lidahnya seperti menolak untuk melafalkan sampai akhir. Tangannya gemetar saat mengangkat kendi berisi air yang telah dijampi. Saat ia percikan ke sekeliling, percikan air justru menguap seperti diserap dinding. Tak ada hawa dingin, tak ada tanda kekuatan jimat bekerja. Semua terasa hampa. Ia mencoba menyalakan kembali dupa di sudut ruangan. Api menyala sebentar, lalu padam dengan sendirinya. Mbah Tamin merunduk. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam itu cukup dingin. Tiba-tiba terdengar bunyi retakan dari arah lemari tua di sudut ruangan. Cermin kecil yang menempel di pintu lemari itu pecah. Retakannya menyebar seperti sarang laba-laba, lalu pecahan kaca itu jatuh ke lantai. Mbah Tamin mundur. Napasnya memburu. Dari langit-langit rumah, butiran merah menetes. Ia mendongak. Ada bercak darah, menetes satu-satu, menimpa lantai kayu dan bajunya. Tidak ada hewan di sana, tidak ada luka. Tapi darah itu muncul begitu saja, hangat dan kental. Mbah Tamin berdiri dengan lutut gemetar. Ia berbalik ke arah dinding tempat jimat-jimat digantung. Salah satu kain merah tiba-tiba jatuh ke lantai. Tak ada angin, tak ada yang menyentuhnya. Tapi kain itu jatuh begitu saja, seperti ditarik dari belakang. Ia keluar dari lingkaran pelindung yang dibuatnya, berharap bisa menjauh dari semuanya. Tapi saat melangkah keluar, langkahnya tertahan. Ia merasa dadanya berat, seperti diikat sesuatu. Matanya melirik ke semua arah. Tak ada yang muncul. Tapi perasaan diawasi begitu kuat. Ia kembali duduk di lantai, menatap sisa pecahan cermin yang berserakan. Salah satu pecahan menampilkan bayangan samar. Wajah pucat, dengan mata kosong dan bibir hitam. Sekilas Mbah Tamin mengenali wajah itu. Seno. Ia pejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi suara di dalam kepalanya justru makin keras. Bukan lagi bisikan, tapi jeritan yang menuntut. Minta dibayar, minta balas. Mbah Tamin sadar
Semua yang ia kirim kini berbalik. Ia tak pernah mempersiapkan diri untuk ini. Dan perlindungan yang ia banggakan selama puluhan tahun, malam ini tak berarti apa-apa. Sudah 3 malam, Mbah Tamin tidur dengan lampu minyak menyala. Ia tak lagi percaya kegelapan bisa memberi ketenangan. Sejak malam cermin pecah dan darah menetes dari langit-langit, ia tahu tak ada tempat aman di rumah itu. Rumahnya kini semakin lembab. Kayu-kayu dinding terasa dingin jika disentuh. Uap air memenuhi ruangan, meski jendela-jendela terbuka. Udara seperti terhenti, tak bergerak, bahkan jam dinding yang biasa berdetak kini membisu. Jarumnya tetap di posisi yang sama sejak 2 malam lalu. Malam itu, Mbah Tamin terbaring di dipan kayu, menyelimuti diri dengan kain lusuh. Matanya mengarah ke langit-langit, enggan terpejam. Lilin kecil di pojok ruangan masih menyala redup. Tak ada suara dari luar, tak ada jangkrik, tak ada suara dedaunan. Hening seperti kuburan. Dari arah kaki ranjang, lantai berderit pelan. Mbah Tamin mengangkat kepala. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara berubah, lebih dingin dari sebelumnya, menusuk sampai ke sendi. Ia menarik selimut lebih tinggi, mencoba menahan gemetar. Saat ia menoleh ke ujung ranjang, jantungnya berhenti sejenak. Seseorang berdiri di sana. Diameter tak bergerak. Tingginya seperti seorang pemuda. Pakaiannya lusuh, penuh tanah. Kulitnya pucat, hampir kelabu. Rambutnya acak-acakan, menutupi sebagian wajah. Tapi matanya terbuka lebar, kosong. Tak berkedip. Mbah Tamin tahu siapa itu. Tak mungkin salah. Sosok itu adalah Seno. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya seolah terkunci. Ingin bergerak, tapi tubuhnya seakan terpaku di tempat. Sosok itu tetap menatapnya. Tidak melangkah, tidak bicara, hanya berdiri, menatap dalam diam. Lilin di pojok ruangan mulai mengecil, nyalanya bergoyang seperti ditiup angin yang tak ada. Mbah Tamin berkeringat. Matanya tak berani lepas dari sosok di ujung ranjang. Ia menahan napas. Seno tidak mengucap satu kata pun. Namun tatapannya menyimpan ribuan amarah yang tertahan. Sorot matanya seolah menembus isi dada Mbah Tamin. Membuka semua ingatan tentang apa yang telah ia lakukan. Waktu seperti berhenti. Detik terasa lama. Dan saat Mbah Tamin akhirnya berkedip, sosok itu menghilang. Tidak menghilang secara perlahan, tapi tiba-tiba tidak ada. Begitu saja. Tapi hawa dingin masih tinggal. Dan jam dinding di sudut ruangan masih membisu. Mbah Tamin menutup matanya. Mencoba berpura-pura tidak melihat apa-apa. Namun malam-malam berikutnya, sosok itu kembali. Selalu berdiri di tempat yang sama. Dengan tatapan yang sama. Tidak pernah bicara. Hanya menatap, seakan menunggu sesuatu. Sesuatu yang belum selesai. Kampung Kedawung mendadak berubah. Warga mulai saling bisik-bisik. Apalagi saat sore menjelang malam. Tidak banyak yang berani lewat depan rumah Mbah Tamin. Apalagi setelah kabar dari seorang anak kecil menyebar cepat. Namanya Arif. Umurnya belum genap 7 tahun. Ia dikenal sering main kemana saja. Bahkan sampai ke belakang rumah orang. 2 malam sebelumnya, Arif bercerita pada ibunya kalau ia melihat Mas Seno berdiri di dekat pohon pisang samping rumah Mbah Tamin. Wajah anak itu pucat dan gemetar saat mengucapkannya. Ibunya tak langsung percaya, tapi Arif bersikeras. Katanya sosok itu berdiri lama, menatap ke arahnya, sebelum menghilang begitu saja. Setelah itu, ia demam semalaman dan tak mau keluar rumah. Cerita itu sampai ke telinga warga. Pelan tapi pasti, kampung mulai berubah. Beberapa orang yang rumahnya tak jauh dari gubuk tua milik Mbah Tamin mulai menyalakan lampu lebih terang saat malam. Beberapa lain memilih tidur lebih awal, menghindari kemungkinan harus melewati jalanan yang dekat dengan rumah Mbah Tamin. Suasana kampung tak lagi senyap yang biasa. Kini sunyi yang terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang menekan.
Orang-orang enggan membicarakan langsung. Tapi bisik-bisik di warung kopi dan pos ronda makin sering terdengar. Anak itu nggak mungkin bohong. Udah dari dulu aku curiga sama Mbah Tamin. Katanya waktu Seno dikubur, tanahnya sempat tergali. Semua itu terdengar pelan, tapi jelas. Warga mulai menyusun potongan-potongan yang dulunya hanya dugaan. Tentang kematian Seno yang terlalu cepat. Tentang Mbah Tamin yang tak pernah sakit, tapi sekarang tampak lemas dan tak terawat. Tentang aroma bunga yang kadang tercium saat melewati rumahnya, padahal tak ada bunga di sekitar situ. Seorang ibu bahkan pernah mengaku melihat bayangan melintas di belakang rumah Mbah Tamin saat ia menjemur pakaian. Lainnya bilang ayam-ayam enggan berkeliaran di halaman rumah itu. Selalu menjauh seolah ada sesuatu yang mengusir. Mbah Tamin sendiri tetap diam di dalam rumahnya. Ia tak lagi sering keluar seperti dulu. Tak ada warga yang melihatnya duduk di teras atau pergi ke kebun. Pintu rumahnya lebih sering tertutup. Tapi kadang, dari celah dinding kayu terlihat cahaya obor kecil dan bayangan yang bergerak sendiri. Desas-desus mulai menyebut satu kata yang dulu tak pernah diucapkan, kutukan. Warga tak berani menuduh langsung. Tapi ketakutan mulai menjelma jadi kebencian. Diam-diam, beberapa orang mulai menyarankan untuk mengundang tokoh agama dari luar kampung. Mereka merasa ada yang harus dihentikan sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dan nama yang terus dibisikkan di antara ketakutan itu tetap sama, Seno. Gubuk tua itu makin terlihat menyedihkan. Dindingnya mulai berjamur. Atapnya bocor di beberapa bagian dan bau menyengat seperti bangkai tercium dari jarak beberapa meter. Kain hitam menutup semua jendela, membuat bagian dalam rumah tampak seperti gua gelap yang menelan cahaya. Tak ada yang benar-benar tahu bagaimana keadaan Mbah Tamin sekarang. Tapi suara-suara dari dalam rumahnya mulai sering terdengar. Suara orang berteriak, kadang melenguh kesakitan, kadang mengucap nama-nama yang tak jelas siapa. Anak-anak yang lewat depan rumah itu langsung berlari menjauh. Bahkan orang dewasa pun memilih memutar jalan. Beberapa warga yang tinggal paling dekat bilang semalam mereka mendengar suara tangisan, seperti orang kesakitan, diselingi umpatan. Salah satu dari mereka, Pak Sudar, pernah mencoba memanggil dari luar pagar. Tapi tak ada jawaban, hanya aroma busuk yang menyambut dari celah pintu. Di dalam rumah, Mbah Tamin sudah tak seperti dulu. Tubuhnya makin kurus, kulitnya penuh luka, seperti melepuh dan bernanah, muncul tiba-tiba tanpa sebab. Beberapa luka bahkan membentuk garis panjang, seolah dicakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba mengobati dengan minyak dan ramuan yang biasa ia buat, tapi tak satu pun berhasil. Lemari tempat ia menyimpan benda-benda pusaka kini terbalik. Jamu-jamu yang dulu tersusun rapi berserakan di lantai. Cermin di kamar tidurnya sudah pecah, dan di langit-langit dekat ranjang ada bercak merah yang makin hari makin melebar. Tidak ada tikus, tidak ada kucing. Rumah itu sepi tapi terasa penuh sesuatu yang tak terlihat. Mbah Tamin tak lagi keluar dari rumahnya. Ia memilih mengurung diri, menggulung tubuhnya di sudut ruangan, kadang sambil menangis. Beberapa kali ia memanggil nama Seno dengan suara rendah. Kadang ia teriak, menyuruh sosok yang tak terlihat itu untuk pergi. Namun sosok itu tak pernah pergi. Setiap malam ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Kadang seperti ada langkah kaki, tapi tak ada siapa-siapa saat ia menoleh. Angin dingin menyelinap ke dalam rumahnya meski semua jendela tertutup. Aroma bunga Kamboja bercampur busuk makin kuat. Penduduk kampung mulai yakin ini bukan sakit biasa. Mbah Tamin sedang dihukum, bukan oleh manusia, tapi oleh arwah yang ia ganggu. Dan orang-orang tahu Seno tak akan membiarkannya tenang. Belum sekarang. Kampung Kedaung makin sunyi setiap malam. Tapi di antara sunyi itu,
selalu ada satu rumah yang menyisakan suara lirih penuh penderitaan. Langit mendung menggantung rendah di atas kampung Kedaung. Gerimis turun pelan, membasahi jalan setapak menuju pemakaman. Udara terasa lembab, dedaunan basah dan tanah licin. Di bawah payung besar yang hampir sobek, Mbah Tamin berjalan tertatih sambil membawa buntalan kain lusuh berisi sesajen. Wajahnya tampak lelah, pandangannya kosong, tapi langkahnya tetap mengarah ke satu titik, makam Seno. Di punggungnya tergantung tas kecil yang tampak penuh jimat dan bunga. Tubuhnya masih dipenuhi luka, sebagian membasah dan tampak baru. Tapi tak satu pun diperban. Ia membiarkannya terbuka, seperti tak lagi peduli. Pemakaman sepi. Tak ada seorang pun di sana. Barisan nisan berdiri diam di antara pohon-pohon bambu yang bergerak pelan ditiup angin. Di dekat makam Seno, Mbah Tamin berhenti. Ia membuka buntalan, mengeluarkan bunga 7 rupa, kemenyan yang hampir habis, dan sebatang lilin kecil. Ia menyalakan lilin itu dengan tangan gemetar, lalu duduk di depan pusara. "Aku salah, No," katanya dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Tangannya mengusap batu nisan yang basah. Ia mulai bicara sendiri, seperti orang yang separuh sadar. Ia mengakui semuanya, dari rasa iri terhadap ayah Seno yang dulu lebih dihormati warga, sampai dendam yang ia simpan selama bertahun-tahun. Seno hanya jadi korban dari kemarahan yang seharusnya tidak diwariskan. "Maafkan aku, No. Aku pikir semua akan tenang setelah kau tiada. Tapi aku justru tak bisa tidur sejak kau pergi." Air mata jatuh ke tanah merah yang mulai becek. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar. Ia menunduk, memeluk nisan itu seolah sedang memeluk seseorang. Daun-daun bergesekan pelan, dan suara kodok terdengar bersahutan di kejauhan. Lilin yang menyala perlahan mengecil. Lalu angin bertiup lebih kencang. Api lilin padam seketika. Mbah Tamin menoleh cepat, matanya mencari sesuatu. Ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang mulai menyelimuti pemakaman. Ia kembali menunduk, mencoba menyalakan lilin dengan tangan gemetar. Tapi korek tak menyala. Udara makin dingin. Dari balik kabut, suara langkah berat terdengar perlahan. Mbah Tamin membeku. Ia menahan napas, mendongak perlahan. Sosok samar berdiri beberapa meter dari makam. Tinggi, diam, tak bergerak. Matanya menatap langsung ke arahnya. Walau tak jelas, ia tahu itu bukan orang biasa. Wajah itu pucat, matanya kosong. Dan meski tak bicara, pandangan sosok itu membuat tubuh Mbah Tamin lemas. Ia jatuh terduduk, mencoba mundur, tapi tubuhnya tak mau bergerak. "Aku sudah minta maaf." Sudahlah. Kabut makin tebal. Sosok itu tetap di tempatnya. Tidak menghilang, tidak mendekat. Hanya berdiri membuat udara di sekitar Mbah Tamin terasa makin berat. Gerimis belum berhenti. Pemakaman tetap sunyi. Tapi suasananya berubah. Bukan sekadar sepi, tapi mencekam. Mbah Tamin tidak tahu apakah permintaan maafnya diterima. Tapi malam itu ia tahu satu hal. Semua yang ia lakukan telah kembali padanya. Dan arwah itu belum selesai. Langit di atas kampung Kedaung tampak gelap pekat. Tak ada cahaya dari bulan maupun bintang. Rumah-rumah warga mulai menutup rapat. Tak ada yang mau keluar, apalagi melewati gubuk tua milik Mbah Tamin. Beberapa orang bilang mereka mencium bau bangkai menyengat dari arah rumah itu. Tapi tak ada yang berani memeriksa. Di dalam gubuk, Mbah Tamin duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Tubuhnya terlihat kurus dan kotor. Luka-luka di kulitnya tak lagi diobati. Udara di dalam rumah begitu pengap, bercampur bau amis dan jamur. Semua jendela ditutup kain hitam, dan pintu dikunci dari dalam dengan palang kayu.
Lilin yang biasa ia pakai untuk penerangan sudah habis. Rumah hanya disinari cahaya samar dari bara api di tungku. Tapi malam itu, api pun perlahan padam. Tanpa peringatan, lampu minyak di pojok rumah mati sendiri. Seluruh ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Mbah Tamin tidak bergerak. Ia hanya memejamkan mata, seolah sudah tahu apa yang akan datang. Rumah mendadak bergetar. Dinding-dinding tua mengeluarkan bunyi bergesek. Genteng seperti diguncang dari atas. Mbah Tamin menunduk lebih dalam, memeluk tubuhnya sendiri. Napasnya pendek dan tergesa. Suara benda jatuh mulai terdengar dari dalam rumah. Lemari bergeser sendiri, mangkuk pecah di lantai, dan kain-kain di gantungan beterbangan. Angin dingin masuk entah dari mana. Kertas-kertas jimat berhamburan. Beberapa terbakar sendiri tanpa api. Di tengah kekacauan itu, Mbah Tamin menoleh perlahan ke arah ranjangnya. Di sana berdiri sosok yang sangat ia kenal, Seno. Wajahnya pucat, matanya kosong, rambutnya basah, dan baju yang ia kenakan masih seperti saat dikuburkan. Sosok itu tidak hanya menatap seperti sebelumnya. Kali ini ia melangkah mendekat. Mbah Tamin ingin bergerak, tapi tubuhnya tak sanggup. Ia hanya bisa menatap, tubuhnya kaku di tempat. Sosok Seno berhenti tepat di depannya. Udara di sekitarnya terasa beku. Lalu tangan sosok itu terulur. Jari-jarinya menyentuh bahu Mbah Tamin. Seketika suara-suara aneh memenuhi ruangan. Bukan dari mulut sosok itu, tapi seakan berasal dari segala arah. Suara tangisan, jeritan, dan bisikan yang saling bertumpuk. Mbah Tamin menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Matanya membelalak. Ia mulai berteriak, menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Tubuhnya menggeliat, seperti ada sesuatu yang merayap di balik kulitnya. Rumah terus berguncang, dinding mulai retak, atap berderak. Sosok Seno tetap berdiri, menatap Mbah Tamin tanpa emosi. Tangan yang menyentuh bahu itu kini memegang lebih erat. Dan saat suara dari alam lain mencapai puncaknya, Mbah Tamin mendongak dan menjerit keras. Lalu semuanya berhenti. Rumah kembali sunyi. Angin hilang. Benda-benda berhenti bergerak. Sosok Seno tak lagi terlihat. Dan Mbah Tamin tergeletak diam di lantai tanah. Matanya terbuka, namun tak berkedip. Mulutnya masih menganga seperti sedang berteriak. Tapi tak ada suara keluar. Tak seorang pun di kampung tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi esoknya, tak ada yang berani mendekat ke rumah itu. Karena semua orang bisa merasakan, malam itu sesuatu telah selesai. Pagi itu, kabar menyebar cepat di kampung Kedawung. Seorang warga melihat pintu rumah Mbah Tamin terbuka sedikit. Tak biasanya seperti itu. Beberapa orang berkumpul di depan gubuk yang selama ini mereka hindari. Tak ada yang berani masuk duluan, tapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takut. Dalam rumah, udara terasa lembab dan pengap. Kain-kain hitam masih menggantung di jendela. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Barang-barang berserakan, kursi terbalik, dan di sudut ruangan, Mbah Tamin tergeletak diam. Tubuhnya tak bergerak, matanya terbuka, menatap langit-langit rumah. Kulitnya pucat, tubuhnya kaku seperti batu. Tak ada luka baru, tapi wajahnya menyiratkan ketakutan yang membekas. Tak seorang pun bisa memastikan apakah ia masih hidup atau sudah tidak bernyawa. Beberapa warga menutup mulut, menahan mual. Yang lain saling pandang, ragu untuk menyentuh atau memindahkan tubuh itu. Tidak ada yang paham apa yang terjadi semalam. Rumah itu seperti tak tersentuh manusia selama berhari-hari. Meskipun bau dan kekacauan di dalam menunjukkan ada sesuatu yang besar telah terjadi. Warga memutuskan memanggil kepala dusun. Tapi setelah itu, tak ada yang mau masuk lagi. Mereka berdiri di luar, berbisik-bisik, membicarakan kejadian-kejadian aneh selama beberapa minggu terakhir. Semua tahu Seno sudah meninggal.
Semua juga tahu hanya Mbah Tamin yang sering dikaitkan dengan hal-hal tak wajar. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa arwah Seno muncul, atau bagaimana rumah itu bisa hancur dari dalam. Yang mereka tahu, sejak malam tadi, suasana kampung terasa berbeda. Angin bertiup lembut, tak lagi membawa bau aneh. Langit cerah, suara burung kembali terdengar dari kejauhan. Tapi di balik semua itu, ada rasa dingin yang tertinggal di udara. Dingin yang tidak berasal dari cuaca. Beberapa anak kecil masih bertanya-tanya tentang hantu Mas Seno. Tapi tak ada yang pernah melihatnya lagi. Seolah semua yang mengganggu kampung itu pergi bersamaan dengan diamnya Mbah Tamin. Gubuk itu akhirnya dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Bahkan orang-orang mulai menghindari melewati jalan di depannya. Di dalam, barang-barang tetap dibiarkan seperti semula. Tak ada yang diambil, tak ada yang dibereskan. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang bermain-main dengan santet di kampung Kedaung. Orang-orang menjadi lebih hati-hati, lebih takut pada yang tak bisa dijelaskan. Mereka belajar dari kejadian itu, bahwa niat jahat bisa kembali pada pelakunya, dan bahwa ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tak tersentuh. Arwah Seno tidak pernah muncul lagi, tapi cerita tentang Mbah Tamin dan malam terakhirnya tetap hidup, diceritakan pelan-pelan di teras rumah, atau dibisikkan di dapur saat lampu mulai redup. Karena meskipun semuanya terlihat normal, rasa takut itu masih tinggal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.